Ayo Bella, langsung masuk. Langsung duduk ya. Ya, Gimana kabar Melisa hari ini? alhamdulillah baik Kak. Syukurlah. Terima kasih ya kamu sudah mau datang ke sesi ini. Nah, tujuannya sesi ini itu biar kamu merasa lebih lega dan mendapatkan sedikit kejelasan tentang apa yang lagi kamu rasakan. Iya Kak. Nah, di sini kamu juga bisa cerita apa saja yang sedang kamu pikirkan dan kamu jangan khawatir. Di sini tuh bersifat rahasia. Jadi kamu gak usah kepikiran nanti disebarin, gak aman kok. Nah, gimana? Kamu mau mulai? Iya siap Kak. Jujur saya sebenarnya banyak yang ingin saya ceritakan, namun saya tidak ada tempat untuk bercerita. Oh begitu. Aku di sini siap kok Lisa mendengarkan semua ceritanya kamu. Tapi bisa diceritakan nggak apa sih yang bikin kamu paling terganggu saat ini? Iya Kak. Saya ini kan anak organisasi. Saya tuh ikut organisasi yang bergerak di bidang intelektual. Yang dimana di situ itu juga sering berdiskusi tentang isu-isu yang lagi hangat. Namun akhir-akhir ini itu para senior itu menggunakan bahasa Madura dan saya tidak tahu bahasa Madura itu. Oh, jadi akhir-akhir ini kamu tuh merasa kamu nggak paham berada di forum itu karena teman-teman kamu yang lain, terutama seniornya itu pakai bahasa Madura. Kamu nggak paham dulu. Berarti kamu itu gak dong menarik diri dari teman-teman. Iya Kak, jujur saya sebenarnya ingin aktif di organisasi tersebut. Namun dikarenakan hal itu membuat saya itu merasa kurang nyaman. Terus habis itu juga saat diskusi itu juga saya selalu diam karena saya memang tidak tahu bahasa Madura. Jadi saya sungkan Kak untuk berbicara saat berdiskusi di organisasi tersebut. Oh, kamu juga merasa sungkan di forum itu? Iya Kak, soalnya kan di forum tersebut itu kan yang memakai bahasa Madura kan senior. Jadi saya takut saat berbicara tuh kurang sopan atau apa, dan jujur kalau saya tetap diam terus, saya di organisasi tersebut tidak akan berkembang, tidak akan dapat apa-apa Kak. Iya. Tapi menurutmu kalau kamu tetap diam terus begitu, terus gimana kamu di organisasi itu? Saya rasa saya akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan terlibat. Saya juga berpikir sih, apa jangan-jangan nih saya ini tidak cocok di organisasi itu. Padahal saya tuh sudah aktif dari awal di organisasi ini. Iya. Terus kamu kan udah kepikiran nih. Untuk mengatasi kondisi yang saat ini, kamu kepikiran juga nggak kamu mau ngapain? Ada sih Kak, saya ingin tuh ngobrol langsung ke salah satu senior. Akan tetapi saya rasa itu terlalu berisiko. Jadi mungkin saya akan mengirim pesan terlebih dahulu ke salah satu senior. Namun juga saya bingung harus pesannya tuh isi apa agar tetap sopan. Iya. Tapi kira-kira siapa sih yang mau kamu ajak bicara? Kak Mia Kak, itu saya tuh kenal Kak Mia banget, soalnya dia tuh dari awal saya ikut organisasi itu Kak Mia yang selalu mendampingi saya. Jadi mungkin Kak Mia ini bisa berbicara baik-baik kepada saya. Kalau kamu mau Lisa, kamu bisa kok latihan menyampaikan isi pesannya sekarang dengan saya. Iya Kak, boleh. Mungkin saya akan bilang ke Kak Mia kalau saya tuh suka untuk berdiskusi. Namun akhir-akhir ini diskusinya tuh menggunakan bahasa Madura. Jadi saya merasa tertinggal. Itu sudah bagus kok Lisa. Kamu tinggal merubah sedikit saja kalimatnya tuh jadi pakai bahasamu sendiri. Mungkin saya akan menulis
terlebih dahulu, lalu nanti saya kirimkan ke kirim pesan ke Kak Mia, dan jadi tuh nggak panik pas kayak ngobrol langsung. Ya, kalau boleh tahu, Lisa, apa sih yang bikin kamu bertahan di organisasi ini? Karena saya rasa organisasi ini memberikan wadah untuk saya untuk terus berkembang. Karena pada saat saya masuk di organisasi ini, saya tuh aktif dan bersemangat saat berdiskusi. Akan tetapi seperti yang saya ceritakan tadi, akhir-akhir ini menggunakan bahasa Madura, jadi saya merasa terpinggirkan. Oh iya. Pasti kamu berharap suasana organisasi bisa kembali seperti awal kamu join ya? Iya benar Kak, saya kepengen banget organisasi ini balik seperti dulu. Bukan berarti bahasa Madura nggak boleh ya Kak, mungkin bisa diberikan penjelasan atau rangkuman agar semua tuh paham diskusi itu. Kira-kira Lisa, dalam waktu dekat ini rencanamu apa ke depannya? Mungkin saya akan mengirim pesan ke Kak Mia secara sopan dan jujur, agar Kak Mia tuh tahu kalau saya tuh kesulitan bukan berarti gak niat, tapi malah terkendala oleh bahasanya. Kamu biasanya kalau sebelum mengirim pesan itu, apalagi ini pesannya kan beresiko nih, kamu perlu mempersiapkan apa saja? Mungkin saya menenangkan diri saya terlebih dahulu agar bisa menulis dengan tenang. Karena saya tuh suka memikirkan orang lain, memikirkan pikiran orang lain itu. Jadi malah nggak jadi ngomong apa-apa. Oh iya, malah jadi ngomong apa-apa, iya. Biasanya kamu kalau biar kamu tetap tenang itu ngapain bisa? Kalau itu biasanya tuh saya tuh menulis di buku catatan saya, lalu saya tuh baca ulang-ulang agar saya tuh gak gampang kepikiran. Setelah pesanmu ini sudah dikirim, apa yang akan kamu amati untuk kedepannya bisa? Saya akan melihat respon kalian terlebih dahulu, apakah respon kalian itu positif atau gimana. Jikalau memang respon kalian positif, saya akan meminta tolong kepada kalian untuk menyampaikan di forum. Jikalau tidak, sebenarnya saya sudah menjawab. Bagus. Kalau misalnya rencanamu tidak sesuai dengan apa yang sudah kamu rencanakan dari tadi, kamu siap untuk menghadapinya? Saya akan mencoba refleksi diri saya. Mungkin saya akan mencoba pendekatan yang lain, atau mungkin saya minta dukungan kepada teman yang lain. Yang terpenting saya tidak gampang. Bagus, itu sudah menjadi langkah yang awal yang baik untuk sahabat kamu. Terima kasih ya, kamu sudah berhasil menunjukkan keberanianmu hari ini. Ya Kak, terima kasih kembali. Saya sekarang lebih merasa tenang dan sudah bisa untuk mengambil keputusan apa yang akan saya ambil, dan saya juga merasa tidak sendirian lagi. Kalau begitu kita simpan dulu ya sesi hari ini ya. Saya tunggu hasil dari langkah kecilmu ini. Semoga berjalan dengan lancar ya Bisa. Amin. Insya Allah untuk hasilnya saya akan sampaikan di video ini. Terima kasih ya Kak sudah mau mendengarkan dan mengarahkan saya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lisa, ayo masuk. Ya Kak. Wah Lisa, saya senang sekali bisa ketemu kamu lagi. Gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik Kak Nafis, saya juga senang bisa bertemu Kak Nafis kembali. Oh ya Kak Nafis, saya tuh punya kabar terkait langkah kecil kemarin yang saya ceritakan. Wah, langkah kecil yang sudah kamu ambil setelah sejak sesi terakhir kita. Saya penasaran sekali.
Iya kak, saya tuh sudah mengirim pesan kepada Kak Mia dengan hati-hati dan jujur, dan Kak Mia juga paham terkait posisi saya. Terus gimana respon dari Kak Mia? Respon Kak Mia alhamdulillah positif banget, dan Kak Mia juga menyadari bahwasanya anggota yang lain mungkin merasakan apa yang saya rasakan. Oh iya, iya. Terus setelah kamu dapat respon dari Kak Mia, apa yang kamu rasakan? Jujur saya tuh sedikit lega dan merasa beban saya tuh sudah terangkat, dan saya sekarang mulai percaya diri untuk kembali ikut diskusi lagi. Lalu Lisa, apakah ada perubahan interaksi di dalam organisasimu sekarang? Iya ada kak. Saat diskusi terakhir kemarin itu Kak Mia membantu merangkum menggunakan bahasa Indonesia, dan anggota forum diskusi itu juga ikut nyambung jadinya. Lalu walaupun semua belum berubah, menurut saya itu adalah awal yang baik. Ya betul. Berarti apakah sekarang kamu merasa lebih nyaman di dalam organisasimu? Iya kak, walau terkadang itu saya tuh sedikit canggung, akan tetapi sekarang saya sudah berani untuk angkat tangan dan saat tidak paham itu. Padahal kemarin tuh saya selalu menahan diri. Wah itu sudah hebat, itu kemajuan yang besar Lisa. Lalu kini apakah ada hal lain yang perlu dikembangkan lagi? Iya ada. Saya tuh perlu belajar untuk menyampaikan pendapat secara tegas dan sopan. Terutama tuh saat suasana diskusi sudah mulai panas dan terburu-buru. Oh iya ya, saya mengerti. Gini Lisa, kalau kamu bayangkan dirimu dalam situasi debat ataupun perbedaan pendapat, biasanya yang paling kamu khawatirkan itu apa sih? Saya khawatir, saya takut suara saya tuh saat menyampaikan pendapat dikritik menggunakan nada yang tinggi. Padahal saya itu belum terbiasa untuk menyesuaikan diri di suasana seperti itu. Oh iya iya iya. Berarti kamu akhir-akhir ini sering menarik diri dong kalau ada tekanan. Iya kak, karena saya tuh belum cukup kuat suara saya tuh didengar. Lisa, kalau kamu mau, kita bisa kok belajar latihan di situasi seperti itu. Boleh kak, saya juga sedikit penasaran gimana saat saya berada di situasi yang sudah mulai memanas, atau suasana diskusi itu sudah mulai memanas. Oke, gini nih, misalnya nih, ada seniormu yang mengatakan bahwasanya seluruh anggota forum harus menggunakan bahasa Madura. Kira-kira apa yang akan kamu katakan? Mungkin saya akan bilang kepada senior, saya paham maksud kakak pentingnya bahasa Madura, akan tetapi kita juga perlu menyisipkan bahasa Indonesia agar peserta forum diskusi itu paham dan aktif. Oke, bagus. Menurut saya pendapatmu itu penyampaiannya tetap tenang dan tidak menyerang. Terima kasih kak, saya juga belajar dari pengalaman kemarin bahwasanya niat baik itu bisa diterima jikalau kita tahu cara menyampaikannya. Ya, ya, ya. Dari pengalaman kemarin, dari pengalaman kita tadi. Kira-kira pembelajaran apa yang paling kamu rasakan? Saya merasa saya punya hak untuk didengar dan gak harus mengorbankan diri saya. Mengorbankan ini kak sih, kenyamanan saya. Jadi kini apa kamu sudah merasa menjadi bagian di organisasinya kamu? Ya kak, sekarang saya sudah merasa menjadi bagian di organisasi ini. Padahal dulu saya orang luar, akan tetapi sekarang saya merasa saya punya kontribusi. Meskipun saya beda budaya, akan tetapi saya tetap bisa diterima. Wah, iya, iya, iya. Jadi kini apa sih tujuan yang ingin kamu gapai untuk kedepannya? Saya kepingin mungkin bisa jadi moderator atau fasilitator saat diskusi-diskusi di organisasi itu. Padahal tuh saya tuh nggak pernah membayangkan hal itu.
Mungkin untuk saat ini tuh bisa. Ya, itu tujuan yang sangat keren, Lisa. Kalau kamu mau, kita bisa kok merencanakan langkah selanjutnya yang akan kamu laksanakan di sesi-sesi berikutnya. Iya Kak, saya juga sangat terbantu di sesi ini. Saya semakin mengenal diri saya dan saya semakin yakin untuk terus berkembang. Iya, terima kasih ya Lisa, kamu sudah mau berkontribusi di sesi hari ini. Kamu sudah mulai terbuka. Saya senang sekali bisa melihat perkembangan dan semangatmu hari ini. Ya Kak Nafis, terima kasih kembali ya Kak Nafis sudah mau mendengarkan saya, sudah mau mengarahkan saya. Semoga kita juga bisa bertemu di sesi-sesi berikutnya ya Kak Nafis, insya Allah.